Halo teman-teman, selamat datang di series belajar UiPath topik ketiga yang berjudul Variable dan Flow Control. Topik ini merupakan topik ketiga yang akan membahas tentang konsep dasar, tipe data, conditional, statement, dan pengulangan. Kita mulai saja pada topik pertama. Pertama-tama, kita akan mengenal dulu apa itu variable dan argumen pada UiPath. Variable konsepnya sama seperti bahasa pemrograman yang lain, yaitu sebagai sebuah kontainer atau wadah yang digunakan untuk menyimpan value dengan tipe data yang sama. Jadi misalnya variabel untuk menyimpan tipe integer, atau tipe string, atau tipe float. Argumen di UiPath memiliki fungsinya sama dengan variabel, sama-sama menyimpan data. Tapi perbedaannya adalah variabel hanya bisa digunakan pada satu file, satu workflow yang sama. Sementara argumen bisa digunakan lintas workflow atau lintas fungsi. Pada konsep pemrograman, argumen ini fungsinya sama dengan parameter. Baik, kita akan langsung ke video demo untuk untuk mengetahui perbedaan antara variabel dan argumen secara lebih clear. Oke. Di layar demo UiPath kali ini, kita akan coba praktekkan beberapa cara untuk membuat variabel secara langsung ya. Baik, langsung saja. Langkah pertama adalah kita gunakan sequence sebagai kontainer untuk menjalankan program. Jadi, kita coba pilih sequence. Kita tarik ke tengah. Nah, sebagai quick tips, kita sebaiknya menggunakan annotation untuk setiap kode, yaitu semacam komentar yang gunanya untuk menjelaskan kode yang akan kita gunakan. Fitur ini akan sangat berguna jika kode yang kita buat sudah sangat besar dan kompleks. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu cukup dengan klik kanan, pilih annotation, kemudian pilih add annotation. Misalnya di sini saya akan buat kode demo cara pembuatan variabel. Kita klik di sembarang tempat, dan kita bisa lihat annotation-nya sudah muncul. Berikutnya, saya akan menggunakan input dialog. Di sini, kita akan coba tarik ke tengah. Kita isi dialog title-nya, misalnya demo variable. Untuk label, kita akan coba masukkan perintah, misalnya masukkan nama Anda. Input type-nya, kita biarkan text box. Dan di sebelah kanan, kita bisa lihat pada bagian result, di bawah kolom output, kita harus menspesifikasikan variabel tempat output data yang akan kita input tadi disimpan. Nah, salah satu cara untuk membuat variabel di sini adalah di sebelah kiri. Kita bisa klik kotak variabel dan di sini akan muncul kotak dialog untuk membuat variabel. Kita bisa klik create variable di sebelah kiri dan kita bisa spesifikasikan namanya, misalnya v nama. Untuk variabel type-nya, kita gunakan string karena untuk menyimpan nama, kumpulan huruf. Untuk scope project, berarti menentukan scope variabel di mana kita bisa simpan. Default value boleh diisi atau boleh dikosongkan. Jika default value diisi, maka ketika variabel dibuat, dia akan berisi value sesuai yang kita ketik di sini. Oke, untuk sementara cukup, variabel sudah berhasil dibuat. Kita kembali ke input dialog, dan kita akan masukkan value variabel di output result, yaitu v nama. Akan keluar autocomplete-nya di sini. Oke. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita akan coba cetak hasil dari data yang kita input. Kali ini saya ingin menggunakan alternatif dari message box, yaitu log message. Sesuai namanya, aktivitas ini berguna untuk mencatat log aktivitas dari kode yang akan kita gunakan. Untuk log level, kita akan coba info, karena berupa informasi, dan di sini kita bisa klik message yang kita gunakan. Kita bisa ketik message-nya.
Misalnya, selamat datang, titik 2. Kemudian kita gunakan tanda plus di sini untuk menggabungkan dengan variabel, yaitu v nama. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya flow-nya. Kita mulai dari input data. Datanya disimpan di dalam variabel nama. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya di dalam log message, yaitu isi dari variabel nama tersebut. Kita akan coba run. Akan muncul kotak dialog untuk menanyakan nama Anda. Misalnya saya akan masukkan Andre. Klik OK. Dan kita bisa lihat hasil log yang kita cetak di sebelah kiri bawah. Saya maximize dulu size-nya di sini. Maka akan muncul kata-kata selamat datang Andre, sesuai dengan nama variabel yang kita masukkan. Konsep kedua yang akan kita pelajari adalah flow control, yang pada dasarnya adalah menjelaskan bagaimana suatu kode program atau instruksi itu dieksekusi. Agar kita bisa memahami konsep flow control ini, maka pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu dua konsep, yaitu sequence dan flowchart. Sequence digunakan jika alur kode yang akan dijalankan sederhana, straightforward, dan tidak mengandung banyak pengkondisian. Contohnya adalah kode Hello World yang kita buat di latihan sebelumnya. Sebaliknya, flowchart digunakan untuk kode yang lebih kompleks dan banyak percabangannya. Flowchart akan lebih baik agar membuat kode lebih rapi dan gampang dibaca. Selain itu, tergantung situasi dan kondisi, gabungan antara sequence dan flowchart juga bisa dilakukan. Pengkondisian dilakukan jika ada keputusan yang harus dilakukan dalam dua aksi yang berbeda, tergantung output yang dihasilkannya, yaitu true atau false. Dalam sequence, penggunaan kondisi dapat menggunakan if statement, sedangkan dalam flowchart, penggunaan kondisi bisa menggunakan flow control atau flowchart. Contohnya adalah pengecekan status, pembayaran gagal atau berhasil, dan robot akan melakukan input data jika status berhasil. Atau pengecekan saldo tabungan, apakah cukup atau tidak cukup, kemudian robot akan melakukan transfer. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang switch. Switch ini pada dasarnya adalah sintak khusus dari control flow yang kita pakai jika pengkondisiannya memiliki berbagai kemungkinan. Jadi bentuk yang lebih advance daripada if. Contoh kasus penggunaan switch ini, misalnya pengecekan status invoice ada 4 macam, yaitu done, not done, pending, atau waiting. Dan konfirmasi dan masing-masing aksi spesifik akan dilakukan berdasarkan status invoice tersebut. Jadi kalau misalnya kita melakukan if sampai percabangan yang 4 kali dengan 4 status invoice tadi, tentu secara kode tidak akan terlihat dengan rapi dan baik. Makanya muncullah sintak switch ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengulangan atau looping. Sintak ini penting karena membantu robot untuk melakukan aktivitas yang repetitif atau berulang-ulang. Jadi merupakan salah satu fungsi utama dari robot itu. Jadi digunakan agar robot bisa melakukan aktivitas secara konsisten dan repetitif. Dan di iPad sendiri ada 3 jenis pengulangan. Do while, dan for each. Selanjutnya, studi kasus yang akan kita gunakan adalah membuat robot yang akan melakukan pengecekan 2 tahap. Terlampir, requirement yang akan kita bahas pada saat demo, robot ini akan melakukan beberapa hal dan sesuai dengan aturan. Aturan pertama adalah menentukan status pembayaran, invoice, apakah dia done atau not done. Kemudian, jika user memilih done, maka akan muncul kotak dialog
yang meneruskan proses transfer akan dijalankan. Kemudian, silakan masukkan nomor rekening. Dan akan muncul kotak isian yang memasukkan nama diikuti 3 digit kode awal rekening bank untuk menentukan jenis bank dengan aturan-aturan. Dalam hal ini kita asumsikan ada 3 bank, 012, 013, dan 014, sesuai dengan nama banknya masing-masing. Setelah itu akan muncul kotak dialog terakhir yang bertuliskan, "Selamat datang," misalnya namanya Budi, kita akan masuk Pak Budi. "Terima kasih sudah melakukan pembayaran dari," misalnya kalau kode yang kita masukkan 012, maka akan muncul bank maju mundur. Selanjutnya silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Tapi, kembali lagi ke langkah pertama, jika user memilih not done, maka akan muncul kotak dialog silakan selesaikan pembayaran dahulu untuk masuk ke tahap berikutnya. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan mulai demo ya, sesuai dengan requirement yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Untuk pertama-tama, seperti biasa, kita mulai dari sequence sebagai kontainer utama untuk semua project, dan kita akan coba beri nama main sequence di sini. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu menentukan status pembayaran invoice dan atau not done. Nah, di project yang sebenarnya, umumnya status invoice ini bisa diperoleh dari spreadsheet, Excel, ataupun dari sistem accounting perusahaan. Karena untuk keperluan demo kali ini, kita coba asumsikan bahwa status pembayaran invoice ini dilakukan input ya oleh user. Untuk itu, kita bisa menggunakan aktivitas yang kita namakan input dialog. Nah, kita bisa coba rename input dialog invoice. Untuk input dialog sendiri ada beberapa komponen ya. Dialog title adalah title yang akan muncul pada saat kode tersebut di-run dari dialog box. Kita bisa menggunakan misalnya title-nya adalah status invoice. Untuk input label sendiri biasanya merupakan kalimat perintah yang ditujukan untuk user. Jadi misalnya saya akan coba masukkan status invoice. Untuk input time-nya sendiri, karena pilihannya hanya ada 2, yaitu done atau not done, kita bisa pilih multiple choice. Selanjutnya, untuk bagian pemilihan, kita tidak akan langsung melakukan input di bagian bawah, tapi kita akan langsung lihat ke bagian properties di sebelah kanan. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa labelnya sesuai atau sama dengan yang sudah kita masukkan di tengah. Selanjutnya ada 2 macam pilihan, yaitu options dan option strings. Kalau teman-teman hover di sini, teman-teman bisa melihat bahwa options beserta keterangannya. Dalam hal ini kita bisa melihat argumen yang dimasukkan adalah string, ada tombol buka kurung siku dan tutup kurung siku. Dalam artian kita bisa tahu bahwa parameternya adalah berupa array of string. Sementara option string hanya berupa string saja. Oleh karena kita memiliki 2 macam opsi, yaitu done atau not done, kita akan masukkan ke dalam bagian options di sini. Dalam hal ini kita bisa mulai masukkan opsinya yaitu done atau not done. Dimulai dengan kurung awal, buka kurung awal. Kemudian teman-teman bisa ketik tanda petik di sini done. Pemisahnya adalah berupa koma. Jadi ini sintaks standar dari .NET ya atau CHREST. Kita buat lagi tanda petik dan not done. Kemudian bisa klik di layar sembarang. Maka teman-teman bisa melihat otomatis input option array di sini udah terbentuk. Selanjutnya untuk tahap terakhir adalah value entered, di mana tempat kita variabel atau wadah tempat kita menyimpan hasil dari input dialog tadi. Untuk itu, langkah pertama kita harus membuat variabel dulu. Jadi, kita bisa beri nama di sini adalah variabel status invoice. Tipe datanya kita buat string, kemudian scope-nya adalah main sequence atau sequence utama. Oke. Selanjutnya,
Di bagian value entered, kita bisa masukkan variabel status invoice. Ya, autocomplete-nya sudah ada ya. Kita bisa ketik tab dan klik. Oke, tahap pertama sudah selesai, yaitu melakukan input dialog invoice. Selanjutnya, kita akan memulai dari tahap kedua, yaitu jika user memilih done, maka ada aksi yang akan dilakukan. Nah, kita bisa memilih menggunakan sequence lagi di sini, karena ada pengkondisian ya. Tapi, untuk keperluan demo, kita akan coba aktivitas baru, yaitu flowchart. Jadi, demo kali ini kita akan mempraktekkan flowchart di dalam sequence. Untuk itu, di sebelah kiri, saya sudah ada activity flowchart, dan kita bisa tarik ke bawah, dan kita bisa expand di sini. Seperti biasa, sebagai kebiasaan yang baik, saya akan merename flowchart di sini menjadi yang lebih intuitif. Flowchart, status, invoice misalnya. Oke, dan teman-teman bisa perhatikan, ketika membuat suatu flowchart baru, kotak start di sini akan menjadi otomatis ada di awal. Jadi, kita bisa tahu sebagai penanda bahwa flowchart, aktivitas flowchart akan selalu dimulai dari kotak start di sini. Oke, selanjutnya kita harus memilih apakah status invoice tersebut yang sudah kita input adalah done atau not done. Untuk itu kita memerlukan pengkondisian. Di dalam flowchart, pengkondisian sendiri ditunjukkan dengan flow decision. Oleh karena itu kita bisa tarik flow decision di sini. Kita bisa hubungkan dari start ke flow decision. Selanjutnya, kita harus melakukan pengecekan apa variabel yang mau kita cek. Dalam hal ini adalah variabel yang mau kita cek adalah status invoice yang sudah tersimpan di dalam v status invoice. Oleh karena itu, di sebelah kanan, saya bisa memasukkan v status invoice. Kemudian, kita akan mengecek apakah statusnya done. Oke, berarti kita telah memasukkan suatu perintah bahwa kita akan mengecek apakah status invoice tersebut done. Jika yes, dalam artian true, maka ada aksi yang harus dilakukan, yaitu muncul kotak isian untuk memasukkan nama. Oleh karena itu, kita akan gunakan lagi input dialog di sini. Saya akan hubungkan dari true ke input dialog, kemudian seperti biasa kita akan coba rename input dialog nama. Oke. Selanjutnya, di dalam flowchart, berbeda dengan sequence ya. Kalau sequence, kita bisa melihat langsung detail ya. Sementara ketika suatu aktivitas dimasukkan dalam flowchart, dia akan terminimize sesuai dengan summary. Jadi, jika kita ingin melihat detailnya, kita harus double klik di sini. Dan teman-teman bisa lihat juga di sebelah kiri atas ini akan muncul hierarki seperti foldering ya. Bahwa kita sedang berada pada kotak input dialog paling kecil, yaitu input dialog nama. Di mana go one step ahead itu adalah flowchart status, satu step di atas adalah main sequence. Oke, untuk dialog title, kita bisa beri nama data nama. Untuk input label seperti biasa kalimat perintah, yaitu misalnya masukkan nama Anda. Untuk input type-nya kita gunakan text box karena nama. Kemudian untuk value enter, kita harus memasukkan lagi variabel baru. Dalam hal ini saya akan coba create variabel baru, yaitu v nama. Untuk scope-nya, kita biarkan dulu default, yaitu dalam flowchart status invoice. Berarti variabel nama ini hanya bisa diakses di dalam scope flowchart status invoice. Oke.
Selanjutnya, bagaimana caranya kita kembali ke kode yang original kita? Kita bisa memilih menu di sini. Menu di sini ada clickable. Misalnya saya go one step ahead, yaitu flowchart status, maka teman-teman bisa lihat bahwa kita sedang berada pada kode flowchart status di sini. Jika kita ingin zoom out lagi ke satu level, maka kita bisa pergi ke main sequence. Maka kita bisa melihat scope kode yang berada pada main sequence di atas. Oke, selanjutnya kita sudah memasukkan input dialog nama. Kita harus memasukkan 3 digit rekening bank. Kita coba lagi input dialog di sini. Coba kita hubungkan prosesnya. Kemudian saya akan coba masukkan input dialog rekening bank. Kita coba double klik dan kita akan masukkan title, yaitu rekening bank. Input labelnya kalimat perintah, masukkan nomor rekening kode rekening bank. Untuk input type-nya, karena dari slide kita tahu ada 3 pilihan, maka kita gunakan multiple choice. Untuk input option, kita masukkan di bagian option di sebelah kanan. Pilihannya adalah 012 dipisahkan dengan koma, 013 dipisahkan dengan koma, 014 titik. Oke, otomatis terisi ya, ada 3 kode pilihan. Kemudian kita harus memilih value pada variable tempat value itu disimpan. Jadi saya akan buat variable baru dengan nama v kode rekening. Variable type-nya kita gunakan string. Di sini, setelah kita buat variable, kita bisa memasukkan yaitu v kode rekening. Ada autocomplete ya di sini. Oke. Kita kembali ke satu step atas, yaitu main sequence. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa ketika invoice statusnya adalah done, maka akan muncul kotak dialog untuk meminta kita memasukkan nama dan memasukkan nomor rekening di sini. Oke. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih nomor rekening dari bank yang kita lakukan, yang nomor rekening dari bank yang akan kita masukkan, yaitu kita udah tahu kodenya adalah 012 yaitu Bank Maju Mundur, 013 Bank Sejahtera, dan 014 adalah Bank Simulasi. Nah, dari sini kita bisa coba menggunakan multiple pengkondisian, yaitu switch. Jadi ada switch baik digunakan untuk pengkondisian lebih dari 2. Saya akan coba tarik switch di sini. Oke, kita akan coba mulai kode dengan double klik. Nah, akan muncul kotak dialog untuk memasukkan switch di sini ya, untuk memasukkan data. Variabel yang mau kita cek adalah nomor rekening. Oleh karena itu, expression di sini kita gunakan untuk memasukkan yang kita sebut V kode rekening atau komplainnya sudah ada ya. Sini. Kemudian muncul error. Kita bisa baca pesan errornya bahwa compiler error. V kode rekening option strict on disallow implicit conversion string to integer. Nah, pesan error ini muncul karena kita bisa ke bagian properties, switch ini defaultnya adalah membaca tipe data integer atau bilangan bulat, sementara kode rekening kita bertipe string. Oleh karena itu, kita bisa coba ganti tipe datanya menggunakan string di sini. Oke. Nah, errornya sudah hilang, dan selanjutnya ada beberapa aksi yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini kita mau menyimpan nama bank ya.
Jadi default di sini adalah ketika kode rekeningnya selain dari yang 3 yang kita sebutkan, maka harus ada variabel yang kita isi. Dalam hal ini adalah, misalnya, saya ingin membuat ketika kode rekening selain dari 012, 013, dan 014, maka nama banknya akan menjadi tidak dikenali. Oleh karena itu, langkah pertama kita coba buat variabel baru dulu, yaitu V, nama bank. Kemudian, untuk menyimpan variabel nama bank tersebut, kita bisa gunakan aktivitas assign. Aktivitas assign ini digunakan untuk menyimpan atau mengassign suatu nilai ke dalam suatu variabel atau kontainer. Oke, dalam hal ini, default adalah ketika kode banknya atau kode rekening itu selain dari 3 itu. Maka, saya akan coba masukkan nama bank tidak dikenali. Oke, itu kondisi default. Selanjutnya kita akan coba masukkan masing-masing kondisi. Yang pertama adalah bank maju mundur atau 012. Saya akan coba add new case di sini. Kita akan coba masukkan case value, yaitu, karena ini string, kita awali dari petik, yaitu 012, tutup string. Oke, jadi ketika nilai dari kode rekening adalah 012, maka kita akan gunakan assign. Kita akan masukkan nama bank, yaitu, maka variabel nama bank akan kita isi dengan nilai bank maju mundur. Yes. Kita bisa lanjut ke 013 dengan add new case. 013. Tutup petik. Case 013. Kita gunakan assign lagi ke sama variabel nama bank. Kita beri nama bank sejahtera sesuai requirement. Kita coba lagi case terakhir, yaitu 014, tutup petik. Menggunakan assign. P, nama bank. Kita masukkan variabel yaitu bank simulasi. Oke. Jadi lebih rapi ya. Teman-teman bisa lihat bahwa dengan pengguna switch kita bisa menggunakan banyak kondisi sekaligus, yaitu default, 012, 013, dan 014, dan ketika ada kode bank bertambah, kita bisa cukup menambahkan new case di sini. Jadi selain penulisan kodenya lebih rapi, lebih gampang dibaca, dan juga merupakan praktek yang baik untuk pengguna switch di sini. Oke, pengguna switch sudah selesai. Sekarang kita kembali ke main sequence ya, kode atas. Saya scroll. Oh ya, switch ini merupakan kebiasaan baik ya, sekali lagi untuk mengganti nama pada masing-masing activity. Hal ini juga berguna ketika kita akan melakukan exception handling. Jadi kita bisa menentukan lokasi di mana kode error program kita. Jadi kita akan beri nama switch nama bank. Jadi ketika status invoice-nya done, ada 3 aktivitas yang dilakukan, yaitu input nama, input dialog, dan switch nama bank. Maka kita bisa lakukan semua variabel yang kita butuhkan sudah ada, maka kita bisa lakukan aktivitas terakhir, yaitu muncul kotak dialog yang bertuliskan pesan-pesan selamat datang. Untuk memunculkan kotak dialog, kita bisa gunakan message box di sini.
Oke, kita coba double klik. Dan akan muncul teks yang akan digunakan. Nah, di sini kita akan mulai main dengan manipulasi string. Oke, kita coba dari requirement-nya. Yaitu pesan terakhir adalah selamat datang. Kita akan coba memasukkan namanya, jadi agar teks kita lebih fleksibel ya. Dalam hal ini kita bisa gunakan tombol plus di sini, jadi untuk menggabungkan string, yaitu nama, ya kan? Nama yang sudah diinput. Kemudian, kita akan coba masukkan lagi string lainnya, koma, terima kasih sudah melakukan pembayaran dari, kita akan masukkan nama banknya. Jadi gunakan lagi plus, V, nama bank. Oke. Tambahkan string terakhir, koma. Selanjutnya, silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Ya, dan untuk pesannya. Jadi, teman-teman bisa lihat dari hover di sini. Selamat datang plus variabel nama plus terima kasih telah melakukan pembayaran dari nama bank. Untuk selanjutnya silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Di sini ada typo untuk email ya. Ada double L di sini. Jadi kita bisa melakukan perbaikan ya di sini. Nah, ketika kita mau melakukan perbaikan typo di sini, mungkin kalau kita klik dari sini agak ribet ya teman-teman ya untuk mencari. Jadi salah satu cara cepat untuk mengakses semua karakter kalau cukup panjang, kita bisa ke sebelah kanan di sini di bagian teks kita klik titik 3 di sini. Nah, jadi teman-teman bisa scroll dari sini dan kita bisa memperbaiki typo atau kata-kata. Ya, 1L. Dan ketika kita oke, maka kata-katanya otomatis diperbaiki. Oke, kembali ke main sequence. Satu cabang, yaitu ketika invoice-nya done, sudah selesai dilakukan. Mulai dari input dialog nomor rekening, kemudian penentuan nama bank, dan terakhir adalah message box. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap ketiga. Jika user memilih not done, dalam artian berarti statusnya false ya, maka harus apa yang kita lakukan? Ini sangat simpel, akan muncul kotak dialog silakan selesai pembayaran dahulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke, jadi teman-teman kita bisa coba message box di sini. Nah, kita hubungkan ketika not true. Oh ya, kita coba seperti biasa ya, lakukan penamaan dengan baik. Berarti message box not done. Kemudian message di yang done tadi kita perbaiki sedikit, message box done. Oke. Untuk message box not done, kita bisa coba secara sederhana. Silakan selesaikan pembayaran dahulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Dan setelah kembali kita mendapatkan satu kode yang bersih, yaitu mulai dari input status invoice, kemudian kita bisa coba lihat input dialog jika invoice-nya done atau non-done. Baik, mari kita coba run dan kita lihat bagaimana programnya bekerja. Di sini kita bisa klik run file, debug atau run, kita akan coba run.
Dan akan muncul dua pilihan, yaitu masukkan status invoice pilihan done atau not done. Coba kita pilih simulasi done. Oke. Maka akan muncul kotak dialog yang meminta memasukkan nama Anda, misalnya Andre. Klik OK. Muncul lagi input dialog, memilih memasukkan kode rekening. Misalnya saya menggunakan 013. Kemudian OK. Maka akan muncul kotak dialog. Selamat datang. Terima kasih sudah melakukan pembayaran dari nama bank tidak dikenali. Selanjutnya silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi kita mendapatkan suatu bug di sini ya, atau error. Bahwa yang pertama adalah variabel nama itu tidak dikenali, kemudian nama banknya juga tidak dikenali. Padahal kita harusnya memasukkan bank sejahtera ya. Baik, kita akan coba bug fixing di sini. Oke, yang pertama adalah variabel nama yang tidak muncul di sini. Maka kita bisa cek dari message box di sini bahwa variabel nama udah dimasukkan di sini. Maka kita harus melakukan pengecekan apakah oke, di sini ternyata variabel namanya belum kita masukkan ya sebagai output. Jadi kita akan coba dulu memasukkan variabel nama di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap input dialog rekening bank. Dalam hal ini, kode rekening telah kita masukkan dan telah dikenali, maka kita harus melakukan pengecekan terhadap bagian kode switch di sini. Oke, karena tipe datanya udah string, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan tanda petik di sini ya. Karena kita udah melakukan assign tipe data. Oke, kita coba save. Kembali ke kode utama dan coba kita run satu kali lagi. Oke, saya akan coba masukkan status invoice done atau not done. Saya akan coba masukkan nama. Kemudian masukkan kode rekening bank, yaitu 013. Ya, maka akan muncul kotak dialog yaitu selamat datang, nama kita. Terima kasih sudah melakukan pembayaran dari, karena kita masukkan 013 itu Bank Sejahtera. Selanjutnya silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Kita coba run sekali lagi apa yang terjadi jika kita memilih invoice not done. Oke, masukkan status invoice, pilih not done. Maka flow-nya akan masuk ke sebelah kanan, yaitu silakan selesaikan pembayaran terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kesimpulannya, teman-teman, jadi kita telah coba membahas beberapa demo ya, yaitu dari flow control, baik itu sequence ataupun flowchart. Dalam hal ini kita bahas flowchart di dalam sequence. Kita bahas pengkondisian, dalam hal ini menggunakan flow decision yang berada pada flowchart. Kita menggunakan input dialog, dan kita memilih multiple kondisi menggunakan switch di sini. Selanjutnya, kita akan coba belajar demo bagaimana jika kita ingin melakukan input lebih dari satu kali, kita ingin mengulangi cycle-nya. Nah, untuk itu kita harus menggunakan yang disebut sebagai loop atau pengulangan. Jadi kalau di dunia project sebenarnya, invoice itu tidak hanya satu, bisa berkali-kali. Oleh karena itu kita harus coba kita modifikasi dikit dengan melakukan pengulangan atau loop ya. Oke. Seperti yang kita bahas, ada 3 jenis pengulangan yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini, saya akan gunakan yang pertama, yaitu while di sini. Oke, saya coba tarik dulu ke yang paling atas. Jadi kita akan coba buat suatu dialog, suatu
Jadi yang skenario yang kita buat adalah input dulu berapa jumlah transaksi, kemudian kita akan melakukan pengulangan sebanyak input dari sebanyak jumlah transaksi yang kita input. Maka langkah pertama adalah saya membuat variabel baru yang bernama V jumlah transaksi. Tipe datanya adalah integer. Skopnya adalah main sequence atau sequence utama. Tentu saja untuk pertama kita harus melakukan input dialog bagian atas. Title-nya adalah saya beri nama jumlah transaksi. Input labelnya kalimat perintah. Masukkan jumlah transaksi invoice. Input type-nya adalah text box. Kemudian value yang kita masukkan adalah V, jumlah transaksi variabel. Oke, jadi kita udah mendapatkan jumlah transaksinya ya. Selanjutnya, kita akan melakukan looping di sini, di mana kondisinya adalah user akan melakukan input data sebanyak jumlah transaksi, dan setiap kali looping nilainya akan berkurang 1 dan melakukan aksi. Maka kondisinya adalah selagi V jumlah transaksi, nilainya lebih besar dari 0, maka lakukan aksi berikut. Oke. Jadi selagi variabel jumlah transaksi lebih besar dari 0, maka lakukan aksi berikut. Nah, aksi yang dilakukan adalah semua kode yang telah kita buat tadi, baik dari input dialog status invoice ataupun flowchart status invoice. Oke, saya akan coba drag and drop. Yang pertama adalah input dialog invoice. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa robot akan melakukan pengulangan. Selanjutnya kita akan coba pindahkan flowchart status invoice tadi ke dalam kotak pengulangan di atas. Oke, saya coba masuk ke tanda plus di sini. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan ya, jangan sampai salah memasukkan dalam kode looping. Cara memastikannya adalah saya akan melakukan klik body di sini, yaitu pengulangan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ketika suatu kode ada di dalam garis biru yang kita klik, maka harusnya semuanya sudah aman. Maka akan ada pengulangan di sini. Oke. Bagian terakhir adalah kita harus mengurangin jumlah variabel jumlah transaksi, karena jika kita run kode itu sekarang, maka program akan jalan tanpa henti ya, infinite, karena nilai variabel jumlah transaksi tidak akan berkurang. Jadi kita harus membuat variabel jumlah transaksi berkurang. Dalam hal ini kita bisa menggunakan variabel assign V jumlah transaksi sama dengan V jumlah transaksi minus 1. Jadi kegunaannya sebagai decrement ya, atau pengurangan. Ini adalah konsep dasar dari pemrograman, sama seperti yang teman-teman dilakukan. Dan seperti biasa, kita lakukan perapian di sini. Assign variabel jumlah transaksi untuk decrement. Oke. Ya, dan mari kita coba run. Maka akan muncul, masukkan jumlah transaksi invoice. Ada sedikit typo ya, tidak apa-apa. Saya akan coba memasukkan 3 di sini. Oke, akan masuk ke looping yang pertama. Kita akan masukkan invoice yang pertama ya. Misalnya statusnya saya masukkan dan di sini.
Berikan masukkan nama, Andre, oke. Kemudian masukkan kode rekening bank, misalnya saya masukkan kode 12. Maka akan muncul, selamat datang Andre, terima kasih sudah melakukan pembayaran dari Bank Maju Mundur. Selanjutnya silakan tunggu email konfirmasi untuk langkah selanjutnya. Saya pilih oke. Nah, karena kita memasukkan 3, tadi kita disuruh memasukkan invoice kedua. Misalnya invoice kedua saya pilih statusnya not done, maka akan muncul silakan selesaikan pembayaran dahulu. Ketika saya klik oke, maka kan kita disuruh memasukkan status invoice yang ketiga. Saya akan coba pilih not done juga untuk status invoice yang ketiga. Kemudian saya klik OK. Dan kode akan selesai. Oke, sekian demo terkait pengulangan atau looping. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk topik yang lebih seru.